Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadhani Putri, biasa dipanggil Nova. NIM 2400278 dari sesi 225. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar komunikasi organisasi secara keseluruhan. Mulai dari pengertian, fungsi, jenis, dan prinsip-prinsip komunikasi dalam organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan atau satu tujuan bersama, meski setiap kita memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Jadi memang akan ada dua tujuan di setiap perjalanan sebuah lembaga atau organisasi. Tujuan individu atau personal dan tujuan organisasi. Tetapi terbentuknya organisasi memang disebabkan karena adanya tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama-sama. Nah, ada satu pendapat dari von Cleneff. Dia menjelaskan bahwa organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama atau saling bergantung satu sama yang lainnya untuk mencapai tujuan. Artinya, ada kesepakatan atau ada saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, dan itu merupakan suatu kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa fungsi dari komunikasi dalam organisasi itu? Sebenarnya ada 4 hal yang menjadi fungsi komunikasi dalam sebuah organisasi. Yang pertama, kita menyebutnya yaitu fungsi informatif. Yang kedua, fungsi regulatif. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dan yang keempat yaitu fungsi integratif. Baik, kita bahas fungsinya satu persatu. Yang pertama yaitu informatif. Informatif kata dasarnya yaitu information processing system. Artinya adalah sistem atau pemprosesan informasi. Jadi adalah fungsi dari komunikasi. Dianggap bahwa organisasi bisa dipandang sebagai satu sistem yang bisa memproses informasi untuk bisa sampai ke individu sehingga bisa dimaknai secara tepat dan benar dalam konsep yang sama. Yang kedua adalah fungsi regulatif. Kata dasarnya regulasi atau pasti urusannya dengan tekanan dan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi. Dalam organisasi, dalam konsep regulatif artinya adalah bagaimana proses penyampaian informasi dalam sebuah organisasi dalam kaitannya merepresentasikan atau menyampaikan berbagai macam SOP atau standar operasional prosedur, aturan-aturan yang mengikat atau yang berlaku dalam satu organisasi agar bisa sampai kepada setiap yang bernyawa yang ada dalam organisasi, setiap individu yang disebut, sehingga mereka berjalan dengan role yang sudah didesain, yang atau sudah dibuat atau direncanakan oleh lembaga secara keseluruhan, sehingga tanpa kita sadari memang setiap orang akan bekerja atau setiap orang akan melakukan tanggung jawab masing-masing berdasarkan aturan-aturan lain atau tertulis ataupun tidak tertulis, karena memang regulasinya begitu. Dan setiap individu ketika ingin masuk ke lembaga manapun, organisasi manapun, harus memahami ini. Baik, kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi integratif.
Integratif artinya adalah pembauran atau proses adaptasi ketika akan masuk di sebuah lembaga atau sebuah organisasi. Kita harus menyatu atau berbaur, apakah dengan aturan-aturan atau dengan tata cara atau dengan strategi yang memang sudah menjadi role-nya, sehingga di setiap organisasi dalam fungsi integratif itu selalu berusaha menyediakan dimanapun tempatnya, yaitu menyediakan saluran-saluran yang memungkinkan para pekerjanya atau karyawan-karyawannya atau pegawai-pegawainya yang ada di lingkungan organisasi itu untuk bisa melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Jadi salurannya disediakan sedemikian rupa sehingga memudahkan satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti harapan dari lembaga tersebut. Dan pada sisi lain, pelaksanaan komunikasi dalam konsep integratif dapat menumbuhkan keinginan setiap individu yang ada di dalam organisasi untuk turut memberikan partisipasi yang lebih besar terhadap organisasi. Fungsi yang keempat adalah fungsi persuasif. Artinya, setiap pimpinan atau mereka yang memiliki kewenangan, biasanya untuk orang yang memahami prinsip-prinsip dalam komunikasi, akan lebih memanfaatkan fasilitas ini untuk memudahkan penyampaian informasi agar bisa dilaksanakan sedemikian rupa daripada mengikuti garis wewenang atau perintah, biasanya melalui persuasif atau ajakan-ajakan yang menggunakan frasa ajakan yang menggunakan hubungan yang baik, biasanya akan jauh lebih didengarkan secara potensial atau akan memberikan pengaruh positif daripada hanya secara prosedural, wewenang atau mengikuti garis perintah. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan wewenang biasanya tidak akan selalu membawa hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, karena tidak semua orang secara psikologis yang suka diperintah atau mengikuti segala sesuatu, ibarat robot. Biasanya pimpinan-pimpinan jenius yang rasa empatinya tinggi biasanya akan diikuti setiap kewenangan, selalu akan dimanfaatkannya adalah garis persuasif. Nah, komunikasi juga turut andil memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi komunikasi di dalam organisasi. Setelah dianalisis dari berbagai sumber, minimal ada 6 gaya. Yang pertama, the controlling style. Yang kedua, equation style. Ada structuring style dan dynamic style atau religizing style, dan yang terakhir adalah withdrawal style. Baik, sekarang kita lanjut ke karakteristik yang ada di dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab yang benar. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan, dari pusat kekuasaan yang ada sampai ke pusat kekuasaan yang tinggi. Yang ketiga itu kumpulan, disebut dengan organisasi ketika memenuhi karakteristik substitusi atau sumber daya manusia, atau adanya koordinasi antara setiap komponen yang muncul yang ada di dalam organisasi. Ada juga tipe organisasi itu. Organisasi yaitu organisasi bisnis yang pertama, yang kedua komunikasi nirlaba atau badan, yang ketiga yaitu BUMN, dan yang terakhir adalah
koperasi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kurangan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.